Berlatar pada April 2020 di tengah maraknya pandemi, hampir 97% negara telah mengeluarkan perintah untuk karantina dan menerapkan protokol kesehatan. Karenanya Parker dan sahabatnya memutuskan untuk karantina di kabin keluarga tepi danau dan mendapati dirinya dalam masalah karena pembunuh misterius datang untuk sebuah pembalasan. Selanjutnya video akan menampilkan spoiler atau alur cerita dari film Sick 2023 dalam pola dan sudut pandang versi dev. Cerita dimulai mengikuti seorang laki-laki muda bernama Tyler yang malam itu sedang berbelanja menerima pesan dari orang misterius yang mengajaknya untuk berpesta. Tentu, Tyler merasa terganggu, ditambah lagi orang ini mengirimkan gambar Tyler yang diambil dari belakang, membuat Tyler merasa seperti sedang diawasi. Tyler pun kembali ke mobil, membersihkan tangannya lalu berkendara pulang ke apartemennya. Setibanya di rumah, Tyler mendapati pintu kamar mandinya telah terbuka, lalu tiba-tiba televisi menyala dengan sendirinya. Tyler yang sedang terpaku di hadapan televisi dikejutkan oleh keberadaan seorang laki-laki di belakang yang lalu menyerangnya tanpa alasan. Tyler tak mampu berbuat banyak, ia hanya bertahan dan menerima beberapa luka dari pisau pelaku. Sampai ia berhasil menghindar dan bersembunyi di dalam kamar, pelaku menghentikan serangannya. Saat suasana dirasa sudah tenang, Tyler keluar dengan tongkat pemukul baseball dan mendapati pintunya telah terbuka. Sehingga Tyler lengah karena menduga kalau pelaku telah pergi. Tapi tiba-tiba pelaku muncul di belakangnya, segera menyayat leher yang menewaskan Tyler di malam itu. Kemudian adegan berpindah ke dua orang gadis muda bernama Parker dan sahabatnya Miri yang hari itu akan melakukan perjalanan untuk karantina. Sebelum pergi, Parker sempat mengambil gambar dan membagikan rencana perjalanan mereka ini ke media sosialnya. Pada akhirnya mereka pun memulai perjalanan jauh menuju ke kabin terpencil pinggir danau milik kedua orang tua Parker. Baru saja tiba di kabin, Parker menerima pesan dari nomor tidak dikenal dan juga tidak mengenalkan dirinya. Setelah menyusun barang, mereka pun pergi berjemur di pinggir danau. Lagi-lagi nomor itu mengirimkan pesan agar Parker segera melompat ke dalam air. Parker yang merasa terganggu kemudian memblokir nomor tersebut. Dari kejauhan, seorang misterius sedang mengawasi aktivitas mereka. Saat kembali ke rumah, Parker sebenarnya telah memiliki kecurigaan akan keberadaan seseorang ketika melihat pintu depan kabinnya terbuka. Sehingga pada malam hari ketika sebuah mobil tiba di halaman, Parker mengambil sikap waspada, ditambah lagi orang itu terus mengetuk pintu tanpa memperkenalkan dirinya. Dengan sebuah pisau, Parker perlahan berjalan menuju ke pintu tetapi tidak mendapati seorang pun berada di halamannya. Tiba-tiba mereka dikagetkan ketika pemilik mobil itu yang ternyata adalah DJ telah berada di belakang mereka. DJ masuk melalui pintu belakang karena mereka tidak membukakan pintu dan DJ tidak menjawab panggilan karena ia sedang menelpon. Diketahui kalau kedatangan DJ adalah untuk menjenguk Parker yang tidak lain adalah pacarnya. Kemudian mereka pun melewati malam untuk mabuk-mabukan. Sampai lelah, Miri pun beristirahat meninggalkan Parker bersama DJ. Saat itu DJ yang membuka media sosialnya melihat satu video ketika Parker sedang bersama seorang laki-laki bernama Benji. DJ cemburu, tetapi Parker tidak begitu peduli dan tanpa rasa sesal karena Parker merasa kalau ia bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Sehingga DJ yang tidak mendapatkan penjelasan apapun dari Parker berencana untuk pulang pada esok hari.
Saat itu terlihat seseorang sedang memperhatikan mereka dari balik semak-semak, yang kemudian tanpa mereka sadari orang misterius itu diam-diam menyusup masuk ke dalam kabin mereka. Di dalam kamar ketika Parker tengah tertidur, pelaku masuk ke dalam kamar dan mengambil handphonenya. Sedangkan di bawah, DJ yang terbangun menyadari bahwa handphonenya pun telah menghilang. Tak lama musik menyala dengan volume tinggi sehingga membangunkan Parker yang lalu turun mencari DJ. Tiba-tiba, Parker dikejutkan oleh DJ yang datang untuk memperingatkannya bahwa ada seseorang di dalam kabin bersama mereka. Kemudian DJ meminta agar Parker menunggu di mobil sedangkan ia akan menjemput Miri. Setibanya di bawah, Parker yang melihat pelaku telah berada di dalam kamar Miri segera berteriak sehingga membangunkan Miri tepat ketika pelaku akan menusuknya. Tak lama DJ pun tiba menahan pelaku, memberikan waktu bagi Miri untuk pergi menunggu di dalam mobil. Tapi DJ tidak cukup kuat untuk melawan. Ia mendapatkan beberapa tusukan yang menghentikan perlawanannya. Sementara di dalam mobil, Parker dan Miri yang sedang menunggu melihat DJ keluar dari rumah. Tapi anehnya kaki DJ tidak menyentuh tanah. Karena sebenarnya pelaku mengangkat DJ dengan tombak yang terkait lalu menancapkannya hingga menembus tubuh DJ. Parker dan Miri yang ketakutan bergegas pergi dengan ban yang ternyata telah dikempeskan pelaku. Sehingga mobil menjadi sulit untuk dikendalikan dan terhenti dengan pelaku yang dengan kejam datang melempari mobil. Tak memiliki jalan keluar lain, mereka pun berlari kembali ke rumah dan mengurung diri di atas loteng dengan pelaku yang terus memburu keduanya. Satu momen Parker berhasil menjatuhkan pelaku sehingga memberikan waktu bagi mereka untuk kabur melalui jendela menyusuri atap kabin. Tapi tiba-tiba pelaku muncul dari jendela kemudian melemparkan Miri dari ketinggian. Melihat itu, Parker segera mencari senjata untuk bertahan diri, tetapi pelaku berhasil menangkap Parker sehingga terjadilah perkelahian. Sampai Parker berhasil menjatuhkan pelaku, lalu menggunakan kesempatan itu untuk berulang kali memukulinya hingga tewas. Sesaat Parker merasa kalau semua telah berakhir, sampai kembali ketakutan saat Parker melihat satu pelaku lainnya masuk menangisi kematian rekannya. Parker segera keluar datang kepada Miri yang ternyata masih hidup namun mengalami cedera parah di kakinya. Mengingat mereka hanya memiliki sedikit waktu, Parker meminta Miri agar berpura-pura mati demi keselamatannya, sedangkan Parker akan pergi untuk mencari bantuan. Sandiwara mereka hampir gagal sehingga Parker terpaksa memancing pelaku agar datang kepadanya yang lalu pergi mengambil rakit di tepi danau. Kesempatan itu digunakan oleh Miri untuk merangkak masuk ke dalam rumah, mengambil kaki kursi untuk membantunya berdiri. Sementara Parker yang telah berada di tengah danau dibuat kaget ketika menyadari kalau pelaku telah berada di bawah rakitnya, lalu menusukkan pisau yang menancap di tangan Parker. Untuk itu Parker segera turun ke dalam air, kemudian ia pun berenang sampai ke seberang danau. Parker pergi ke kabin terdekat yang merupakan milik Tuan Lion. Parker masuk melalui jendela sehingga tak lama Lion yang kaget melihat kedatangannya menodongkan senjata kepada Parker. Sampai Parker berhasil memperkenalkan diri dan menjelaskan kejadian yang dialaminya. Tuan Lion berinisiatif mengambil telepon. Tapi tiba-tiba pelaku datang membunuhnya lalu merebut senjata dan kembali datang kepada Parker. Sementara di rumah, Miri yang baru selesai mengikat kakinya dikagetkan ketika pelaku pertama tiba-tiba saja bangkit menangkapnya, sampai Miri berhasil meraih pisau untuk menghentikannya. Parker terus berlari menghindari pelaku sampai di pinggir jalanan sepi. Pelaku berhasil menangkapnya. Untungnya Parker berhasil mengambil kayu lalu memukul pelaku untuk melepaskan diri. Di saat yang bersamaan, sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang wanita bernama Pamela melintas di jalanan itu.
Parker meminta bantuannya, tetapi Pamela meminta agar Parker memakai masker sebelum masuk ke dalam mobilnya. Tetapi karena Parker tidak memiliki masker, Pamela memberikan masker miliknya kepada Parker. Yang ternyata masker itu telah diberikan obat sehingga tak lama kemudian Parker pun mulai lemas dan kehilangan kesadarannya. Sementara di kabin, Miri yang berniat pergi terhenti dan segera bersembunyi saat mobil wanita itu tiba di halaman kabin membawa Parker yang tidak sadarkan diri. Setibanya di kabin, Pamela yang ternyata diketahui adalah istri dari pelaku bertopeng yang bernama Jason segera melakukan uji swab terhadap Parker. Entah siapa mereka dan apa tujuan mereka memburu Parker, tetapi yang jelas satu pelaku tewas tersebut adalah Jeb, anak laki-laki mereka. Menyadari akan bahaya, Miri diam-diam mengambil laptop yang terhubung ke jaringan untuk meminta bantuan darurat. Tapi setelah beberapa saat sayangnya pesan itu tidak terkirim. Dalam kesedihan setelah kehilangan anak, Jason mengungkapkan alasan kedatangan mereka dengan memperlihatkan video ketika Parker sedang bersama Benji yang ternyata adalah anak bungsu mereka. Benji telah meninggal karena terjangkit virus yang mereka tuding karena tertular dari Parker, sedangkan Parker tertular dari Tyler yang telah terlebih dahulu mereka habisi. Kemudian Jason yang menyadari kalau wifi sedang menyala dan seseorang sedang menggunakan jaringan, segera memutus sambungan tepat ketika Miri sedang mengirimkan pesan kepada ayahnya. Lalu, Pamela meminta Jason untuk memeriksa Miri yang dianggapnya telah mati dan mereka segera mengetahui kalau Miri tidak lagi berada di tempatnya. Ketika Jason sedang mencari Miri, Pamela dengan gergaji dahan datang kepada Parker. Tetapi dari belakang, Miri diam-diam bangkit mengambil sebuah botol lalu memukul Pamela dan melemparkannya keluar dari rumah. Tak lama Jason kembali dan mengetahui kalau Pamela telah terkapar. Kemudian ia pun perlahan naik ke lantai atas mencari keberadaan Parker dan Miri yang ternyata keduanya memang sudah menunggu Jason. Miri melukai kaki Jason sementara Parker memberikan semprotan ke wajahnya yang membuat Jason hilang kendali lalu jatuh ke lantai bawah dan mendarat tepat di atas tanduk rusa yang menembus tubuh dan mengakhiri kehidupannya. Setelahnya mereka pun pergi ke gudang untuk menghidupkan sebuah mobil tua. Saat mengambil bahan bakar, Parker dikagetkan ketika Pamela datang dengan kapak kayu menyerang Parker yang membuat bocor jerigen bensin. Dan Parker memanfaatkan itu untuk menyiramkan bensin ke tubuh Pamela. Kemudian Miri meraih korek lalu membuat api yang membakar Pamela dan mengakhiri tujuan balas dendam mereka. Di akhir cerita terlihat Parker membawa Miri keluar bersamaan dengan datangnya bantuan yang dikirimkan oleh ayah Miri dan cerita berakhir di sini. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan. Akhir kata, saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.